Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozaki Muhammad Ihsan dengan nomor BP 191095-2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pelanggaran UU ITE dengan mata kuliah Etika Profesi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang dapat merugikan kepentingan negara. Undang-Undang ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal. Salah satu undang-undang yang mengatur ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, undang-undang ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Berikut adapun beberapa materi perbuatan yang dilarang. Yang pertama, konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27, 28 dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Yang kedua, akses ilegal diatur oleh pasal 30 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, intersepsi ilegal diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE. Yang keempat, gangguan terhadap data diatur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang kelima, gangguan terhadap sistem, pasal 33 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan alat dan perangkat yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang ITE. Pada kali ini, contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, saya mengambil contoh kasus Buniyani yang terjadi pada tahun 2017. Buniyani dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena terdakwa kasus pelanggaran UU ITE serta dikenakan denda 100 juta dengan subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Buniyani didakwa karena mengunggah penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait pidato yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya menjadikan Buniyani sebagai tersangka terkait penyebaran video Basuki Cahayapurnama yang bermuatan sara pada hari Rabu 23 November 2016 sehingga mengakibatkan Buniyani melanggar Undang-Undang ITE dengan hukuman 3 bulan kurungan penjara dan denda 100 juta. Buniyani didakwa dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Dan Buniyani juga melanggar pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi pada contoh kasus ini Buniyani langsung melanggar dua pasal sekaligus karena pasal 48 ini merupakan hukuman bagi yang melanggar pasal 32 ayat 1 UU ITE. Baiklah, segitu yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.